Kalian lebih memilih mana? Membenarkan diri atau dibenarkan? Kalau kita lihat agama adalah bagaimana usaha manusia untuk membenarkan diri mereka. Jadi mereka mencoba melakukan berbagai macam hal, perbuatan baik atau orang bilang itu pahala, segala macam hal-hal yang baik, supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Atau bahasa kasarnya, mereka mencoba menyogok Tuhan dengan perbuatan baik. Mereka coba menyogok Tuhan dengan perbuatan baik, dengan amal, ibadah, agar mereka bisa mendapatkan sorga. Itu adalah contoh membenarkan diri. Tapi menariknya, banyak orang yang seharusnya di dalam Yesus itu kita bukan membenarkan diri, tetapi dibenarkan. Dan orang memilih meninggalkan Yesus dan mencoba melakukan dengan cara membenarkan diri. Tapi apakah Tuhan itu berkenan dengan orang yang membenarkan diri lewat perbuatan baik atau lewat ibadah atau amal? Apakah Tuhan bisa disogok dengan perbuatan baik, dengan ibadah, dengan amal? Apakah Tuhan bisa disogok seperti itu? Apakah Tuhan harus menerima kita dengan cara kita berbuat baik atau beramal? Perlukah kita berbuat seperti itu agar Tuhan menerima kita? Apa untungnya buat Tuhan kalau kita bisa berbuat baik, berbuat amal? Kenapa dia nggak membinasakan semua manusia aja kalau manusia itu begitu rusak? So, membenarkan diri atau dibenarkan? Jadi di mata Tuhan tidak ada satu orang manusia pun yang cukup baik. Di mata Tuhan semua manusia itu berdosa. Kalau kita merasa diri kita baik karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi di mata Tuhan tidak ada manusia yang cukup baik. Orang yang dibilang alim, dibilang orang baik, itu kalau diukur menurut standar manusia. Tapi di depan Tuhan, di mata Tuhan, di standar Tuhan, tidak ada orang yang cukup baik di dunia ini. Karena semua orang itu sudah berdosa. Dan yang namanya dosa itu, dosa besar, dosa kecil ya dosa. Dan itu membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi di mata Tuhan, tidak ada orang yang cukup baik atau cukup benar berdasarkan perbuatan baik. Dan Tuhan datang ke dunia ini melalui Yesus Kristus Tuhan, yaitu agar kita bisa dibenarkan, tetapi bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui usaha kita, tetapi cuma melalui Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah menggambarkan ini melalui sebuah perumpamaan, yaitu tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Suatu kali Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada seseorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Dan dari 100 ekor domba ini ada satu domba yang hilang. Jadi gembala ini meninggalkan yang 99 ekor dan dia mencari satu domba yang hilang ini. Gembala ini mencari domba ini, akhirnya dia menemukannya. Dan ketika dia menemukannya, dia gendong, dia angkat di pundaknya, dan gembala ini bersuka cita. Lalu gembala ini dia memanggil tetangga-tetangganya, mari bergembira bersama aku, berpesta bersama-sama dengan aku, karena domba aku yang hilang sudah aku temukan. Lalu Tuhan Yesus bilang, seperti itulah sukacita di sorga, karena satu orang yang bertobat. Jadi Tuhan Yesus menggambarkan domba yang hilang ini sebagai orang yang bertobat. So, bertobat itu seperti apa sih sebenarnya? Saya bilang di sini bertobat bukan berdasarkan agama lain ya. Saya di sini mengatakan bertobat menurut kata firman Tuhan yang diterjemahkan ke terjemahan bahasa Indonesia yang di Alkitab LAI atau Alkitab
manapun kebanyakan terjemahan Indonesianya diterjemahkan dengan kata bertobat. Ketika Tuhan Yesus berbilang bertobat di sini, Tuhan Yesus berbicara menggunakan bahasa Yunani, yaitu metanoia. Nah, yang dimaksud metanoia atau bertobat di sini apa sih? Yang dimaksud Tuhan Yesus di kitab Lukas ini? Ketika tentang Yesus berbicara tentang domba yang hilang, karena satu-satunya Tuhan Yesus katakan dengan mulut Tuhan Yesus sendiri tentang orang yang bertobat itu ada di dalam kitab Lukas ini, yaitu ketika Tuhan Yesus berbicara tentang domba yang hilang. Jadi kalau kita mau tahu bertobat yang benar itu seperti apa, kita perlu belajar dari domba yang hilang ini. Nah, apa sih yang dilakukan domba yang hilang ini sehingga dia bisa dibilang bertobat? Apakah kita ada menemukan di perumpamaan ini, domba ini berusaha mencari gembalanya, domba ini mencoba berbalik dan mencari gembalanya? Apakah ada ditulis di Alkitab kita seperti itu? Ternyata tidak ada. Domba ini tidak pernah mencari gembalanya. Domba ini tidak pernah berusaha dengan inisiatifnya sendiri untuk mendatangi gembalanya. Tapi yang ada adalah gembalanya yang mencari dia, gembalanya yang menemukan dia, gembalanya yang menggendong dia dan mengangkatnya di pundaknya, gembalanya juga yang bersuka cita karena mendapatkan dia. Jadi bertobat menurut firman Tuhan itu bukan seperti bertobat menurut anggapan kita orang Indonesia. Karena Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi ya. Dia orang Yahudi, bukan orang Indonesia. Dia nggak membawa culture Indonesia pada saat itu, karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Dan waktu itu mereka dalam penjajahan Romawi, mereka menggunakan bahasa Yunani juga. Oke, kita kan sekarang ini kan banyak menggunakan bahasa Inggris kan, selain pakai bahasa Indonesia. Nah, mereka juga menggunakan bahasa Yunani. Dan kitab Perjanjian Baru ini ditulis dalam bahasa Yunani. Dan kata metanoia yang dalam bahasa Indonesia di Alkitab kita diterjemahkan dengan bertobat, itu memiliki arti seperti ini. Meta itu berubah, nous itu pikiran. Jadi bertobat menurut Alkitab adalah berubahnya pikiran kita dari pikiran yang salah ke pikiran yang benar. Jadi pikiran apa yang perlu dirubah? Yaitu pikiran seperti domba yang hilang ini. Apa sih yang bisa kita pelajari, kita dapatkan dari domba yang hilang ini sehingga dia bisa dikatakan bertobat? Domba ini gak pernah mencari gembalanya atau gak punya inisiatif untuk kembali ke gembalanya. Sama seperti kita. Kita ini sebenarnya manusia berdosa yang gak punya inisiatif untuk berbalik kepada Tuhan. Tubuh kita ini, keinginan kita ini, hati kita itu licik dan jahat ya. Hati manusia itu licik dan jahat. Bawaannya licik dan jahat. Dari hatimu muncul iri hati, muncul keinginan berbuat dosa. Itu semua muncul dari hatimu. Jadi hati kita ini cenderung untuk berbuat dosa, dan kita cenderung hidup untuk berbuat dosa. Ketika kita melakukan dosa, biasanya kita lebih enjoy, lebih senang, betul kan? Itu seperti bawaan, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, sama seperti domba ini, kita seringkali nggak mencari Tuhan, nggak ada niat untuk mencari Tuhan. Tapi kabar baiknya adalah, dan Injil itu adalah kabar baik, makanya Injil itu disebut sebagai kabar baik. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Sama seperti gembala itu, dia sampai turun tangan untuk mencari dombanya yang hilang. Begitu juga Tuhan Yesus. Dia sampai turun dari sorga untuk mencari kita domba-dombanya yang hilang. Kita manusia yang berdosa, yang sudah lost, yang sudah hilang. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Dia yang mencari kita, dia yang menemukan kita, dia yang menggendong dan menyelamatkan kita. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan juga yang bersuka cita. Dan dikatakan sorga itu bersorak, bersuka cita ketika satu orang bertobat. Jadi pembenaran di dalam Kristus berdasarkan Alkitab
adalah bukan melalui perbuatan baik, bukan melalui usaha kita, tetapi melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan, gembala kita kerjakan. Jadi ini tidak bercerita tentang kita, bagaimana usaha kita agar kita diterima Tuhan, tetapi ini berbicara tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat kita. Dia turun ke dunia, dia disiksa di Golgota, dia disalibkan lalu bangkit pada hari yang ketiga. Semua ini berbicara tentang Tuhan Yesus yang membenarkan kita. Bukan lewat perbuatan baik, tetapi oleh apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan ketika kamu mendengarkan firman Tuhan hari ini, apa yang kamu pilih? Apakah kamu memilih untuk membenarkan dirimu, ataukah kamu memilih untuk dibenarkan melalui apa yang Tuhan Yesus kerjakan? Jadi ini sebenarnya bukan berbicara tentang kita, usaha kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan agar kita diterima Tuhan, tapi ini semua berbicara tentang Tuhan Yesus, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan agar kita semua bisa diselamatkan. Dan sayangnya banyak orang memiliki spirit seperti Yudas Iskariot. Spirit orang-orang yang membenarkan diri itu adalah spirit seperti Yudas Iskariot. Tahu perbedaan Yudas Iskariot dan Petrus? Yudas, dia mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menjual Yesus seharga 30 keping perak. Petrus, dia nggak kalah jahatnya ya. Dia juga mengkhianati Tuhan Yesus. Dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan dia sampai mengutuki Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain pun mereka juga mengkhianati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka semua kabur meninggalkan Tuhan Yesus seorang diri. Jadi murid-murid Yesus, mereka semua dalam posisi yang sama. Yudas, Petrus, murid-murid yang lain, mereka berada di posisi yang sama. Tapi apa sih yang membedakan Yudas, Petrus, dan murid-murid yang lain? Untuk lebih mempermudah, apa sih yang membedakan Yudas Iskariot dan Petrus? Yudas, ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, Yudas menyesal. Lalu apa yang dilakukan Yudas? Dia mencoba menghukum dirinya sendiri dengan dia menggantung diri. Petrus, setelah mengkhianati Tuhan Yesus, dia juga menyesal. Dikatakan Petrus juga menangis. Sama seperti Yudas menyesal, Petrus juga menyesal. Tetapi apa yang dilakukan Petrus? Petrus tidak mencoba membenarkan diri dengan caranya sendiri. Nggak ada tuh Petrus bunuh diri atau menghukum diri. Yang Petrus lakukan apa? Dia kembali ke kehidupannya seperti semula. Dia kembali menjadi nelayan. Tapi menariknya, akhir hidup Yudas Iskariot dan Petrus itu berbeda. Ketika Petrus kembali ke kehidupannya yang lama, menjadi nelayan lagi, setelah dia 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani dan belajar dari Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, dia kembali ke kehidupan lamanya menjadi nelayan, menjala ikan. Padahal Tuhan manggil dia untuk menjadi penjala manusia. Petrus nggak melakukan apa-apa, tapi yang menarik adalah Tuhan Yesus yang datang ke kehidupan Petrus. Dan kita tahu akhirnya ketika Tuhan Yesus mendatangi Petrus, kita lihat Petrus hidupnya berubah, hidupnya diubahkan. Dan ketika dia khotbah, setelah peristiwa Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Terus apa bedanya Yudas Iskariot dan Petrus? Kenapa hidup mereka bisa berbeda? Yudas Iskariot berakhir tragis dan Petrus berakhir dengan luar biasa. Dia finish strong. Sejarah gereja mengatakan Petrus itu martir dengan disalibkan terbalik. Sedangkan Yudas Iskariot menghabisi nyawanya sendiri. Kenapa bisa berbeda? Apa yang membedakan Yudas Iskariot dan Petrus? Yang membedakan adalah nous mereka, pikiran mereka. Petrus, dia mengalami yang namanya metanoia. Berpikir, pikiran yang dirubahkan.
Yudas Iskariot menggambarkan orang yang mencoba membenarkan diri dengan caranya sendiri. Yaitu sama seperti orang kebanyakan saat ini. Berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, menghukum diri sendiri, supaya dia bisa diterima oleh Tuhan. Atau kita sebut itu adalah spirit agamawi. Yaitu Yudas ini. Dia mencoba membenarkan diri dengan caranya sendiri. Dia menghukum dirinya dengan membunuh dirinya sendiri. Dia merasa dia dibenarkan, Tuhan merasa puas ketika dia menghukum dirinya sendiri dengan caranya. Tapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Beda dengan Petrus. Petrus adalah lambang orang yang, kalau Yudas kan ingin membenarkan diri, Petrus ya adalah lambang orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Orang yang mengizinkan dirinya dibenarkan oleh Tuhan. Sama seperti domba yang hilang tadi, saya sebut di perumpamaan sebelumnya. Domba ini gak melakukan apa-apa, tetapi gembala ini yang mendatangi dia, gembala ini yang menemukan dia, menyelamatkan dia, menggendong dia, dan bersuka-cita ketika domba ini diselamatkan. Bagian domba ini apa sehingga dia bisa dibilang bertobat? Domba ini cuma membiarkan dirinya untuk diselamatkan oleh gembalanya. Begitu juga Petrus, dia membiarkan dirinya untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Itu namanya bertobat. Ketika kamu membiarkan dirimu diselamatkan oleh Tuhan, itulah yang namanya bertobat. Disitulah kamu diselamatkan. Itulah yang namanya dibenarkan. Nah, hari ini kalian mau pilih mana? Mau mencoba membenarkan diri kalian, atau kalian mau memilih untuk dibenarkan? Tuhan Yesus memberkati.